Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas apakah kepala desa yang telah disangkakan untuk bukan kasus yang termuat di Undang-Undang 6 tahun 2014 itu bisa diberhentikan dari jabatannya. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, pedoman yang pertama, kita akan melihat apa yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang mana kita ketahui sendiri bahwa Undang-Undang 6 Tahun 2014 itu memang sudah ada revisinya, yaitu di Undang-Undang 3 Tahun 2024. Namun untuk pasal amanat yang kita bahas kali ini tidak dirubah di Undang-Undang 3 Tahun 2024. Nah, sekarang jika kita melihat apa yang diamanatkan di pasal 42-nya, bahwa kepala desa itu diberhentikan sementara dalam hal disangkakan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Namun di pasal 41 itu ada dikatakan bahwa kepala desa mulai diberhentikan sementara setelah dinyatakan terdakwa yang diancam dengan pidana penjara yang paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Nah, sekarang ketika kepala desa tidak disangkakan seperti yang disampaikan di pasal 42 itu, baik itu pidana korupsi, terorisme, makar, dan tindak pidana terhadap keamanan negara, apakah nantinya kepala desa hanya bisa diberhentikan ketika dia sudah terdakwa sebagaimana yang disampaikan pasal 41 tadi? Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk melihatnya kita akan beralih ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, di mana dalam Permendagri 66 Tahun 2017 tadi ada mekanisme pemberhentian dari kepala desa yang disampaikan di pasal 8-nya. Di sini di ayat 1 dikatakan bahwa kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Untuk alasan dan proses kepala desa yang akan diberhentikan, baik itu sementara atau tetap, sebagaimana amanat pasal 8 yang kita lihat tadi, itu dijabarkan lebih lanjut di pasal 2-nya. Dan jika kita melihat untuk salah satu penyebabnya adalah ketika yang disampaikan di huruf F itu, kepala desanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Nah, kita simulasikan seperti ini. Ketika kepala desa melakukan tindak pidana ringan, selanjutnya kepala desa tersebut disangkakan telah melakukan tindak pidana tersebut dan ditahan, sehingga kepala desa tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa. Maka kepala desa tersebut sudah memenuhi unsur untuk diberhentikan. Namun pemberhentiannya itu ada prosesnya terlebih dahulu, di mana nantinya sebagaimana yang disampaikan di pasal 8 ayat 3 itu, BPD akan melaporkan kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya isi laporan BPD sebagaimana yang disampaikan ayat 4 itu memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Nantinya atas usulan BPD itu akan dilakukan kajian lebih lanjut oleh bupati atau wali kota. Jadi bupati wali kotanya akan melihat dari laporan BPD tersebut apakah kepala desa ini diberhentikan secara tetap atau diberhentikan sementara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kepala desa itu telah melakukan tindak pidana ringan selain yang disampaikan pasal 42
di Undang-Undang 6 tahun 2014 bukannya ketika kepala desa itu terdakwa baru bisa diberhentikan sementara dari jabatannya. Tapi ketika kepala desa itu melakukan tindak pidana ringan dan ditahan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak bisa melaksanakan tugas serta yang paling utama kewajibannya sebagai kepala desa, maka kepala desa tersebut bisa saja dimungkinkan untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, namun dengan proses yaitu ketika ada laporan dari BPD kepada bupati atau wali kota sebagaimana amanat Permendagri 66 tahun 2017 di pasal 8-nya, karena kepala desanya telah memenuhi salah satu unsur untuk diberhentikan. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.